Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas topik yang begitu penting, yaitu tentang kewajiban kita sebagai anak dalam menghadapi orang tua, khususnya orang tua yang sering dianggap cerewet atau suka menasehati. Mungkin sebagian dari kita pernah merasa lelah atau jengkel ketika orang tua terlalu banyak bicara, banyak menasehati, atau bahkan sering memarahi kita. Namun, kita perlu merenungkan mengapa Islam menganjurkan kita untuk senantiasa bersabar dan menghormati mereka apapun kondisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas memerintahkan dalam Al-Quran agar kita berbakti kepada orang tua. Dalam surat Al-Isra ayat 23 hingga 24, Allah berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya hampir berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." Ayat ini sangat jelas mengingatkan kita bahwa sekecil apapun bentuk ketidakpatuhan kepada orang tua, termasuk mengeluh atau berkata kasar kepada mereka, adalah perbuatan yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hanya mengucapkan saja sudah dianggap durhaka. Lalu, bagaimana jika kita sampai mengabaikan nasihat mereka atau marah karena merasa cerewet? Apa akibatnya? Sebagai anak, kita seringkali tidak menyadari bahwa nasihat orang tua, meskipun terdengar terulang-ulang dan cerewet, sebenarnya datang dari kasih sayang yang sangat mendalam. Mereka menginginkan yang terbaik untuk kita. Seringkali, orang tua telah melalui banyak pengalaman hidup, sehingga mereka tahu resiko-resiko yang mungkin kita hadapi. Apa yang mereka katakan adalah wujud dari rasa cinta kasih dan keinginan mereka untuk melindungi kita. Rasulullah pernah bersabda, "Keridaan Allah terletak pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menjelaskan bahwa kunci kebahagiaan dan kesuksesan hidup kita di dunia dan di akhirat terletak pada bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Bahkan ketika mereka cerewet, bersabarlah. Ketika mereka menasehati dengan keras, terimalah dengan lapang hati, karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Namun, sayangnya banyak dari kita yang mungkin tidak menyadari pentingnya hal ini, dan justru memilih untuk melawan atau membentak orang tua. Padahal perilaku seperti ini bisa membawa kita pada murka Allah yang berujung pada siksa akhirat. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita renungkan apa yang terjadi kepada anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa anak yang durhaka kepada orang tua akan mendapatkan azab yang sangat pedih di akhirat, bahkan mungkin di dunia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ada 3 golongan yang tidak akan dilihat Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan orang yang dayuts atau membiarkan keluarganya dalam kemaksiatan." Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya dosa durhaka kepada orang tua. Anak yang durhaka tidak hanya kehilangan rahmat dan ridha Allah, tetapi juga akan dihinakan pada hari kiamat. Salah satu bentuk azab yang akan dihadapi adalah dimasukkan ke dalam neraka dengan siksaan yang sangat pedih. Di dalam neraka, azab bagi anak yang durhaka kepada orang tua digambarkan sangat mengerikan.
Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa mereka akan digiring ke api neraka dengan rantai yang dikaitkan di lehernya. Mereka akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, di mana kulit mereka terbakar dan disiksa tanpa henti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan adapun orang-orang yang durhaka, maka tempat mereka adalah neraka." Quran Surat Al-Infitar ayat 14. Bayangkan, jika hanya karena ketidaksabaran kita menghadapi orang tua yang cerewet, kita harus merasakan azab yang mengerikan ini. Kita harus ingat bahwa hidup di dunia ini sementara, sedangkan siksa di akhirat adalah kekal. Apakah kita rela mengorbankan kehidupan abadi hanya karena ingin melawan orang tua? Ada sebuah kisah yang bisa kita jadikan pelajaran. Pada zaman Rasulullah, ada seorang pemuda yang sangat patuh kepada orang tuanya ketika masih kecil. Tetapi setelah dewasa, ia mulai sering membentak dan melawan ibunya. Pemuda ini kemudian jatuh sakit parah dan berada di ambang kematian. Tetapi lidahnya terkunci dan tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Ibunya menangis dan menceritakan kepada Rasulullah bahwa anaknya seringkali membentak kasar kepadanya. Rasulullah meminta ibu itu untuk memaafkan anaknya, dan setelah dimaafkan, barulah pemuda tersebut bisa mengucapkan syahadat dan meninggal dalam keadaan beriman. Kisah ini menunjukkan bahwa dosa kepada orang tua bisa menutup pintu keberkahan dan membuat hidup kita penuh kesulitan, bahkan di saat-saat terakhir kehidupan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jika selama ini kita pernah merasa kesal atau jengkel kepada orang tua, marilah kita mohon ampun kepada Allah dan memohon maaf kepada orang tua kita. Ingatlah bahwa mereka adalah jalan bagi kita untuk meraih ridha Allah. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang yang durhaka, yang dihinakan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesabaran dalam menghadapi orang tua, membimbing kita untuk selalu berbakti kepada mereka, dan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.